Halo Sobat YouTube semua, apa kabar? Senang berjumpa dengan Anda kembali di channel Dharma Jaya. Semoga semua baik dan sehat selalu. Apakah yang akan kita bahas untuk video kita kali ini? Ya, di video kita kali ini saya ingin mengajak Anda untuk membahas bagaimana cara memindah tanamkan hasil cangkokan agar tidak mati. Kebetulan di sini saya memiliki hasil cangkokan dari pohon sawo yang tumbuh di depan pekarangan rumah saya. Hasil cangkokan dari tanaman sawo ini berusia sekitar 3,5 bulan. Sedikit lebih lama dari cangkokan terdahulu yang pernah saya coba. Ini mungkin dikarenakan batang yang saya cangkok lebih besar ukurannya. Oke, mari kita mulai. Untuk mempermudah kita memotong hasil cangkokan. Daun-daun yang sudah tumbuh pada pangkal bawahnya harus kita hilangkan. Oh ya, tips pertama di sini adalah untuk memindah tanamkan hasil cangkokan, lakukan pada sore hari karena hawa atau suhu akan lebih dingin. Ini dapat membantu agar cangkokan tidak mengalami stres terlalu banyak. Tips kedua adalah kita harus melakukan pemotongan atau pemangkasan pada dahan-dahan dan daun-daun yang tumbuh pada hasil cangkokan kita. Ini berguna untuk mengurangi penguapan. Selain itu juga membantu agar kinerja dari akar-akar yang baru tumbuh tidak terlalu berat untuk menyuplai nutrisi pada hasil cangkokan kita. Oh ya, untuk beberapa saat setelah kita memotong hasil cangkokan, posisikan hasil cangkokan kita berbaring seperti ini. Jangan diberdirikan. Ini berguna agar akar tidak terkejut dengan tekanan atau gaya gravitasi dari cairan yang berada pada batang hasil cangkokan kita yang dapat menyebabkan stres pada akar. Oke, sebelum kita melakukan proses penanaman, untuk hal yang kita lakukan selanjutnya adalah mempersiapkan cairan perendam. Di sini saya menggunakan air 2 liter yang saya campurkan dengan bubuk perangsang akar. Perbandingannya adalah 1 tutup dari perangsang akar ini dengan 1 liter air. Di sini saya menggunakan 2 liter air. Oh ya, jika Anda tidak memiliki serbuk perangsang akar ini, dapat Anda ganti dengan rendaman dari bekas kupasan bawang merah. Setelah cairan yang kita buat siap, kini saatnya kita rendam perakaran dari hasil cangkokan yang sudah kita siapkan sebelumnya. Oh ya, karena di sini saya hanya menyiapkan 2 liter air, tidak sampai terendam. Jadi setiap 15 menit kita harus menyiram akar agar keseluruhan akar menjadi basah seperti ini. Lakukan ini sekitar 1 jam agar seluruh akar mendapat cairan nutrisi dari perangsang akar ini. Setelah perendaman akar kita lakukan sekitar 1 jam, kini saatnya kita untuk melepaskan ikatan dari cangkokan yang kita buat. Lakukan ini secara hati-hati agar tidak sampai melukai perakaran yang ada pada hasil cangkokan kita ini.
Oh ya, buat teman-teman YouTube semua, di sini bukan saya ingin menggurui tentang bagaimana teknik atau cara kita menangani hasil cangkokan. Ini semua berdasarkan hasil percobaan saya sebelumnya dan kebetulan berhasil. Jadi di sini saya ingin berbagi ilmu dengan Anda semua dengan pengalaman yang sudah saya lakukan. Semoga apa yang saya sampaikan di sini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kita menyiapkan ember atau pot sebagai wadahnya. Di sini saya menggunakan pot ukuran atau ember bekas cat 25 liter. Karena ini adalah ember terbesar yang dapat saya jumpai. Kita lakukan atau kita lubangi pada bagian bawahnya. Ini berguna sebagai saluran drainase agar air tidak merendam perakaran yang bisa menyebabkan busuk akar. Di sini saya menyiapkan media tanamnya yang saya campur terdiri dari 3 bahan, yaitu tanah subur, kompos dari dedaunan, dan juga pasir. Kita aduk secara rata. Lalu kita masukkan pada ember atau pot yang sudah kita siapkan sebelumnya. Pengisian pertama cukup kita lakukan 1/4-nya saja. Ini berguna agar nanti hasil cangkokan yang kita letakkan di dalamnya tidak sampai menyentuh dasar dari pot atau ember yang sudah kita siapkan ini. Oke, setelah pot terisi 1/4-nya, lalu kita masukkan hasil cangkokan yang kita buat tadi. Usahakan peletakannya tepat berada di tengah-tengah. Ini agar nanti jikalau sudah mulai perakarannya tumbuh, dia mendapatkan ruang dan tidak sampai terlalu dekat dengan pinggiran pot. Selanjutnya kita tambahkan kembali media tanam ke dalam pot. Usahakan secara hati-hati agar tidak sampai melukai akar-akar dari hasil cangkokan yang kita buat. Setelah keseluruhan media tanam kita masukkan ke dalam pot atau ember yang sudah kita siapkan, sebelum kita melakukan penyiraman pada hasil cangkokan kita, sebaiknya kita memasang bambu penyangga seperti ini. Ini berfungsi agar pada saat kita melakukan penyiraman tidak terjadi pergerakan terlalu banyak pada akar yang terdapat pada media tanam di bawahnya. Oh ya, pada media tanam yang kita masukkan tadi, setelahnya usahakan tidak melakukan penekanan terlalu keras. Hal itu dapat menyebabkan kerusakan pada akar pada hasil cangkokan kita. Lebih baik kita siramkan seperti ini. Oh ya, ini kita siramkan menggunakan hasil atau sisa dari rendaman yang kita buat sebelumnya. Oke, setelah penyiraman, selanjutnya kita letakkan hasil cangkokan yang sudah kita tanam tadi pada tempat yang sejuk. Dan lakukanlah penyiraman paling tidak 2 hari sekali, atau jika kelembabannya kurang. Oke sobat YouTube semua, cukup sekian untuk video kita kali ini. Semoga tips-tips yang saya berikan dapat bermanfaat bagi Anda semua. Sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih.